Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pancali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 di Universitas Mula Warman. Berikut saya akan membuat video pembelajaran yang akan saya ambil di instansi saya, yaitu SMA Syakonal di Samarinda yang bertempat di Sembaja Utara, Samarinda. Berikut adalah data diri saya dan berikut adalah video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm really good, thank you for asking. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran nih, ada yang nggak masuk ke hari ini? Gak ada ya? Kursinya full semua ya? Alhamdulillah. Oke. So can you help me to let your friend to pray before we study? Saya Okay, silakan Sophie. Before we study, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai apa yang akan kita pelajari hari ini, saya ingin menanyakan dulu. Did you still remember what we have learned last meeting? Kalau saya bilang last meeting, it's mean I asked you about minggu kemarin. Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Passive voice. What kind of passive voice? Passive voice dalam bentuk ya, simple present. Kalau yang sedang berlangsung berarti present continuous. And then kalau sudah berlangsung di masa lampau, tapi efeknya sampai sekarang present perfect. Thank you. Nah, sebelum kalian masuk ke materi kita hari ini, saya punya sesuatu nih buat kalian. Okay, look at this picture. I have a picture for you. Coba kita lihat the first picture. Apa tulisannya di situ? Play the game every Sunday. We play the game every Sunday. How about the second one? Sama orangnya, tapi dia ngomongnya beda. Coba lihat ini. We play the game last Sunday. Okay. Apakah is there any different between the first one and then the second one? Ada perbedaan nggak ya yang di atas sama yang bawah? Ada. What's the difference? Apa perbedaannya? Keterangan waktu. Keterangan waktu yang mana nih? Yang bagian every Sunday. Habis itu kalau yang bawah last Sunday. Kalau dalam in English, if the time is change, kalau waktunya berubah, otomatis apalagi yang berubah? Kata kerja. That's very good. For the first one, kita pakai apa? Play. The second one? Play. Ada yang berubah ya. Nah, yang atas ini keterangan waktu kapan, yang bawah keterangan waktu kapan? Every Sunday itu apa? Every Sunday, setiap minggu. Oke, Ahad. How about last Sunday? Minggu kemarin. Berarti udah mens ya. Berarti yang ini adalah dalam bentuk tensisnya apa? Present. Kalau yang ini simple past. Oke, sudah mulai terpahamkan. Apa sih kenapa ada bedanya, Miss? Kita ngomongnya dalam bentuk present sama dalam bentuk past. Karena di sini pertama apa tadi? Keterangan waktunya beda. Maka dari itu kata kerjanya juga beda. Look at this next sentence. Bagian atas? The game
Yeah, the game is played by us every Sunday. How about the second one? The game is played by us Sunday. Apa nih? What the difference? Apalagi nih? Saya mau nanya lagi perbedaan yang atas sama yang bawah. What the difference? Hah? Subjek and objek. Kenapa di subjek dan objeknya? Yes, nah there is nothing change. Di sini the game, di sini the game. Apa yuk yang berubah? Yang dibicarakan objeknya. Ya, kita di sini sudah masuk dalam bentuk pasif. Kita lihat yang di atas. Ini pasif bentuk apa ya? Kan sudah belajar ya. Kalau the game is played by us, itu berarti ada is, ada verb 3. Apa yaitu? Present perfect atau passive voice dalam bentuk simple present. Udah mulai teringat ya. Oke, kalau cuma ada is sama verb 3 langsung itu berarti dia adalah di dalam bentuk pasif. Maksudnya pasif tadi paham kan? Yang kita omongin adalah si objek. Lihat, ini dalam bentuk pasif juga tapi ada yang beda. Di sini pakai apa? Is play, di sini pakai Was played. apa bedanya? Bedanya apa nih bedanya? Ya, ada was di situ. Apa gunanya was? Nanti kita lihat. Coba kita lihat lanjut sekalian. Saya mau nanya, who played game? Mereka ngomongin game kali ini. Saya mau nanya nih, kalau dari sentence yang pertama, we play the game every Sunday. Siapa? Who play the game? We, kita ya berarti. And then kalau I change the question with the game was played by us. Apa bedanya di sini? Itu kalau misalnya subjek di depan sendiri. Kalau di pertanyaan pertama, who played the game? Kita nanya si subjeknya. And then kalau the game was played by, ya dia nanya siapa yang ngerjain ya. Ini kadang-kadang pertanyaan untuk mengkonfirmasi siapa yang mengerjakan. Kadang-kadang passive voice itu tidak perlu dengan si subjek. Kita lebih fokus ke objek. Nah, sudah cukup paham, sudah keingat ya dalam bentuk presentnya. Sekarang saya punya satu lagi, sudah teringat belum? Nih, I have made a good news. Ingat, kalau ada have terus ketemu verb 3, itu berarti dalam bentuk apa? Kalau di present? Present perfectnya. Di sini ada have sama nggak? Is that different? No, sama. I have made a good news. I had made a good news. Apa bedanya? Kalau misalkan have itu present perfect, misalkan had itu pakai past perfect. Very good. Oke, kita sudah bisa analyze cuma dari si have-nya aja. Kalau kita ketemu have, it means that the perfect in simple present, and then had is a perfect in past perfect. Sama yang ini betul dapat ya. Your homework is not being did by you. Your homework was not being did by you. Apa bedanya ini? Ya, is sama was-nya aja. Berarti kan sudah tahu yang atas apa? Present perfect. Itu ada being di situ. Berarti dia dalam bentuk pasif. Pasifnya apa? Present. Pasifnya simple, continuous atau perfect? Ada being loh di situ. Continuous. Yang ini berarti present. Yang ini past. Nah, mulai belum ini ya. Nah, berarti sekarang kita akan bahas tentang Passive voice in past tense. Kita akan bahas passive voice dalam bentuk past tense. As usual, we will talk about the purpose of the study. Coba kita baca ya, number 1. Apa yang saya bold di situ? Kalian mampu mengklasifikasikan beberapa and then the second one, you able to mendeteksi betul teks
tense. Sekarang kita bahas dalam bentuk past tense. Oke. Sebelum itu saya mau kasih sesuatu buat kalian. Ya, I have something for you. In this activity, can you help me to share your friend? Oke, ada yang belum dapat? Sudah? Okay. In your paper, in this activity, I ask you to classify. Ya, classify. Klasifikasikan following sentence into jadi pasif atau aktif. Dikerjakan dulu aja seingat kalian, oke? Ya. Make line. You just make a line. Jadi kalau misalnya and number one is active means, so you can make a line from here, and then if the second one is passive, you just make a line. Ya. Kasih garis. Klasifikasikan dengan garis aja boleh. Bisa ingat kalian dulu mana ya yang kira-kira aktif, mana yang pasif. Okay, are you done? Okay, that's good. Okay, I will give you more time. Ada beberapa yang masih belum selesai. Jadi silakan ditarik. Oh, kira-kira number one ini apa ya? Aktif atau pasif? Itu untuk mengingat kembali kalian udah mampu belum cocokkan dalam bentuk pasif dan aktif. Finish? Okay. Let's discuss for activity 1. The first sentence. Kalimat pertama nih. For the first sentence, ini apa? My mother bought some fruit yesterday. Mother bought some fruit yesterday. Kata waktunya kapan? Yesterday itu apa? Kemarin. Berarti kita menggunakan bought. Its mean adalah dalam bentuk siapa yang kita omongin di sini? Ibu berarti dalam bentuk apa ini? Good. Next, the soup was being cooked by my mother. Nggak ada kata nama waktunya ya penjelasannya. Tapi kita lihat di sini yang kita omongin siapa di sini? The soup. Berarti kita ngomongin si objek dalam bentuk pasif. Make a line over here. And then the third one. Were some books bought by us every year? Ya, dalam bentuk kalimat tanya. Tapi kita lihat kalimat tanya dalam bentuk apa ini? Pasif atau aktif? Pasif.
Very good. Next, we bought some books last year. Ada keterangan waktu last year. Aktif atau pasif? Aktif. Karena di sini kita ngomongin si we. Ya. Abdolnya. Some books were not bought by us last year. Ya, ini dalam bentuk negatif. Tapi kita lihat dia pasif atau aktif? Pasif. Very good. The last one. Anissa sold an apple last night. Siapa yang membeli sesuatu tadi malam? Anissa. Kita ngomongin siapa? Anissa. Berarti aktif atau pasif? Aktif. Very good. Next, we continue the next activity. This activity, I will ask you to do with your partner. So you have to search your partner. Boleh cari temannya, teman sebelahnya aja boleh. Jadi di sini kalian silakan discuss with your partner. Apa yang ada di sini? Ada directionnya. Sudah dapat partnernya? Ya, jauh-jauh partnernya ya. Ini lo sendiri. Yes. Oke, clear enough ya activity 2. Kalian diminta untuk apa? Correct the mistake from the sentence. Jadi kan diminta memperbaiki. Berarti kalimat ini salah atau benar? Ingat seperti yang saya tadi sudah katakan, kalau dalam saya diminta untuk memperbaiki gimana ya yang harus kalian kerjakannya? Kerjakan sebisa kalian. Sepengetahuan kalian itu gimana? Remember when I asked you about something yang salah, kita lihat ya di situ. Buat menentukan itu adalah kegiatannya dulu. Kalau keterangan waktunya apa dulu? Ketika keterangan waktu sudah tahu, benar nggak sih kata kerjanya atau subjeknya gitu? Nggak, subjeknya itu sebagai penentu dari si kata kerjanya. Oke. Bisa jawab teman-teman ya. Kira-kira apa nih jawabannya nih?
kalian tuliskan salahnya aja di sebelahnya juga boleh. Kalau memang nggak sempat tulis kalimatnya. Jadi misalnya ternyata ini yang salah nomor 1 itu adalah kata kerjanya. Yang nomor 2 ini kata kerja yang bagian ini. Seperti itu. Are we done? Yes or not yet? Not yet. Terus sampai nomor berapa? Selesai. Oke, yang lain. Lihat for number 1. She writes some letter for her mother right here. Dari diskusi kalian tadi dengan partner kalian, apakah ada yang salah di sini? Ada. Di bagian mananya? Yang mana? Right. Right. Why? Kenapa right di sini? Pakai yang kedua. Kenapa pakai kedua? Karena keterangan. Karena past tense. Iya, dia past tense. Yang mana? Oke, benar. Kita harus menggunakan verb 2. Apa sih yang membuat dia harus menggunakan verb 2 di sini? Ya, karena last year keterangan waktunya masalah lalu. Now what number 2? Some letter is being written by her last year. Is there anything wrong here? Ada yang berubah nggak? Ada yang salah nggak? Is. Kenapa nih is di sini? Ada masalah apa is di sini? Harusnya pakai was. Why? Because karena kita keterangan waktunya adalah
past tense, pakai last year. Berarti some letter was being written By her last year. by her last year. Good. Number 3. An ice cream were being not eaten by Anissa yesterday. Anything wrong here? Apa yang salah di sini? Being-nya kenapa? Kenapa nggak pakai being? Coba yang lain. Ada yang beda nggak? Apa yang salah di bagian C number 3? Kita menggunakan not, berarti dalam bentuk statement negatif ya. Coba kita lihat. Apa yang salah di sini? For number 3, we know that sesuatu yang salah di nomor 3 apa tadi? Kenapa were-nya? Okay, because the subject is were things, cuma an ice cream, jadi kita pakainya was. Not ada problem nggak di sini? Ya harusnya di mana? Depannya being. Jadi an ice cream was not being eaten by Elsa yesterday. Number 4, baca jawaban kalian. Read. Yang read. Read kenapa read? Oke, tidak berubah ya. Jadi jawabannya gimana? How about number 5? Fried chicken has been cooked by my mother last night. Buat menentukan kalian lihat dulu. Ini last night ini kapan keterangan waktunya? Past ya, berarti kemarin malam. Otomatis kalau kita mau pakai been sudah terjadi perfectnya, kita menggunakan apa? Have, has atau had? Had been. Had. Berarti di sini yang salah adalah Has. Has harusnya had. Jadi gimana benar? Fried chicken. Very good. Oke, sampai sini sudah mulai ada penjelasan. Penjelasan sudah mulai paham. Nah, ada yang mau ditanyakan? Dari activity 2? Enggak ya, berarti kan sudah mampu untuk memperbaiki kalimat. Misalnya saya salahkan, kalian sudah tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Oke, kalau sudah cukup jelas for activity 2, kita lanjut ke activity 3. Karena tadi sudah berpasangan, sekarang saya mintakan dalam bentuk kelompok ya. Sekarang kita lanjut. Oke, tapi sebelum ini kita lanjut dulu ya. Di sini ternyata tadi ini jawabannya. Right is not read. Yang saya bold itu adalah bagian yang salah yang harus diperbaiki. Sebelum kita masuk ke discussion, saya mau kasih kalian materi dulu. Oke, kita bahas dulu bagian structure text. Sudah pernah lihat ya bagian saya poster yang ini? Sudah pernah lihat? Nah, kita fokus ke bagian past tense. Kita lihat di sini. Kalau kita talk about past tense, apa aja? Kalau di simple past nya gimana? We played. Oke, kita menggunakan verb do. How about pasifnya? The game is played. Atau the game was played by us. Berarti kalau di gimana nih? Kalau di past simple past kita menggunakan verb berapa? Dua. Kalau di pasifnya apa yang berubah? Yang tadinya di present kita menggunakan is, di sini kita hanya menggunakan was. Kalau satu, kalau banyak was. Oke, kalau dalam bentuk past continuous, we was playing the game. Pasifnya, The game was played. the game was being played. Permainan sudah sedang dimainkan. By siapa? By us. Kalau dalam bentuk perfect ini ya, we had played the game. Itu dalam aktifnya. Kita sudah memainkan permainan. Kalau pasifnya, had been played. Coba kalian lihat polanya di sini.
Kalau aktif berubah dalam pasif, kita ketemu was, ketemu verb 3, it mean adalah pasifnya dari si simple. Tapi kalau ada was ketemu being verb 3, berarti dia adalah continuous. How about kalau di present kan kita pakai have has ya. Kalau di sini kita pakainya had. Had itu masuk untuk semuanya. Oke. Udah mulai paham? Any question? Ada pertanyaan nggak yang di bagian sininya? Sekarang kita lanjut ke language features. Apa aja sih yang kita masukkan dalam bentuk passive voice dalam bentuk past tense? Itu adalah pertama apa ini? The sentence focus with object. Ya, kita masih ngomongin tentang kalimat yang fokusnya ke objek. Berarti dia lebih objektif ya. Apa yang terjadi? Selanjutnya adalah we use was or were. Kalau kita tadi di present kita menggunakan apa? Is and are. Di sini kita hanya menggunakan was were. Kata kerja bantunya adalah was were. And then the verb in past participle. Kalau masih agak bingung dengan past participle itu adalah verb 3 ya. Yang biasa kita sebut verb 3. And then the last one is we talk about personal pronoun. Did you still remember personal pronoun? Kata ganti orang. Misalnya saya tadi bilang yang memainkan adalah we ketika dia jadi objek us. Kalau saya bilang my father ketika jadi objek my father him. Ya, mulai diingat-ingat lagi ya. Nah, selanjutnya saya sudah bikinkan kalian dalam bentuk seperti ini. Ini adalah passive voice in past tense. Jadi kalimat awalnya itu adalah students read this book yesterday. Keterangan waktunya jelas, kemarin. Dia ngapain? Membaca. Ingat, keuntungan dari kata kerja nyari itu adalah verb 1, 2, 3-nya sama. Biar kita identifikasi. Dia ini keterangan waktunya apa? Ya, biasanya keterangan waktu ada di belakang. Perlu dirubah enggak? Enggak, ya. Yang berubah itu hanya kata kerja, subjek dan objek. Sudah paham di sini? Kalau saya kasih keterangan waktu, dia membaca buku di perpustakaan kemarin. Perpustakaan kemarinnya perlu dirubah nggak? No ya, keterangan tempat dan keterangan waktu tidak perlu dirubah. Kita lihat di sini. Dalam bentuk past simple. Jadi gimana? Students read the book. Student itu jadi subjek. Objeknya apa? Book. This book. Kata kerjanya? Read. Dari contoh yang tadi sudah banyak, coba kita lihat di sini. Jadi objeknya di depan. This book was read by the student yesterday. Yesterday tetap di belakang. Nah, kita lihat di sini. Miss, kenapa ada was di sini? Ya, karena dia menggunakan passive voice itu menggunakan was ketika dia simple past. Ya, dalam simple pastnya dia jadinya ditambahi to be kan di depannya. To be yang sesuai adalah was read. Kalau kalian ketemu was, ketemu verb 3, berarti dia adalah dalam bentuk past tense. Past tense yang simple apa continuous? Simple. Paham sampai sini? Paham ya? Lanjut. Nah, yang negatif. Apa bedanya yang negatif? Kita hanya menyatakan tidak. Kalau di sini pernyataan dalam bentuk positif, kalau di sini pernyataan dalam bentuk negatif. Kita mendapatkan not di setelah was. Setelah was atau sebelum kata kerja. This book was not read by students yesterday. Kata kerja atau kata keterangan waktu tidak berubah ya, walaupun dia dalam bentuk negatif. Sama, kalau ada interrogatif apa yang berubah? Was-nya kita pindah ke depan. Was this book read by the student yesterday? Apakah bukunya dibaca sama mereka kemarin? Seperti itu. Oke, dari contoh yang pertama cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Miss. Kalau dalam bentuk negatif, not kita taruh di setelah was atau were. Kalau dalam bentuk interrogatif, was sama were kita taruh di depan. Sama. Kita lanjut ke past continuous. Identifikasi dulu deh di sini. Kalau kita ngomongin continuous
Berarti kita ngomongin ing. Verb ing. Tapi kalau dalam bentuk pasif, kita nggak pakai verb ing lagi. Kita sudah diwakilkan oleh being. Jangan bingung lagi ya. Kalau sudah ada being, otomatis dia adalah continuous. Tinggal dilihat. Di depannya kalau is berarti present. Kalau di depannya was atau were berarti past continuous. Gitu aja. Dilihat. Kalau di depannya being itu adalah was were, berarti dia adalah past continuous. Kita lihat di sini dalam bentuk positif. This book was being read by the students. Ya, kita lihat di sini lagi. Berarti bukunya sudah dibaca oleh si student. Kita boleh nambahkan yesterday-nya kan bisa. Nah, negatifnya gimana? Sama. Bedanya di sini, kalau di sini sebelum kata kerja, di sini dia sebelum being. Karena tetap dia setelahnya was not being, was not read. Paham? Ininya not itu diletakkan setelah kata kerja bantu, was atau were. Paham di sini? Paham. Kalau interrogatifnya gimana, Miss? Nggak ada yang berubah, sama. Was dipindah ke depan. Was this book being read? Ya, ini sudah satu paket nih. Was being read ini satu paket, jangan kalian pisah. Kalaupun pisah hanya di sini. Was-nya aja yang maju, being read-nya tetap jadi satu. Tiga deh? Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, lihat lagi di sini adalah past perfect. Kalau kita ngomongin past perfect, berarti kita ngomongin kata kerja bantunya have atau has. Tapi have itu untuk present aja, Miss. Yang kalau terjadi di past tense itu gampang. Dia hanya menggunakan satu. Apa itu? Have. Mau dia jamak, mau dia tunggal, it still will be have. Nah, jadi lebih gampang. Positifnya, the book Had been read by the student. Nah, kalau di continuous itu kita pakai being, kalau di past perfect kita menggunakan been. Ketemu being otomatis itu perfect. Tinggal di depannya kita tentukan. Kalau di depannya itu had berarti dia past perfect. Kalau di depannya itu have atau has itu berarti present perfect. Paham ya? Nah, negatifnya gimana, Miss? Negatifnya sama. Kalau tadi di belakangnya was, kalau di sini di belakangnya had not been. Ya. Oke, ini sudah sepaket nih. Had been read. Kalau ada notnya tinggal di belakangnya had aja, had not been read. Kalau interrogatif sama kayak tadi was. Kalau was kan dipindah ke depan ya. Had juga kita pindah ke depan. Had the book. Dia berubah jadi apakah, artinya apakah buku sudah selesai dibaca oleh murid-murid seperti itu. Oke, dicerna dulu. Ada yang mau ditanyakan? There's any question for this explanation? Astia, ada yang mau ditanyakan? No. Clear enough? Yes, Oke. Ini adalah beberapa contoh kalimat dalam bentuk beberapa structure dalam bentuk passive voice ya. Nah, kita temukan kalau kita ngomongin past tense di bagian mana ya yang past tense? Otomatis kalau kita ngomongin past tense kata kerja bantunya apa tadi? Was sama were. Coba cari mana yang pakai was were di sini. Number one? No. Apa number two? Yes. Number three? Yes. Apa number three? Four. No. Number five? Wah, dia cuma dua aja ya di sini. Aja. Oh iya, cuma dua aja. Ini apa nih kalau yang di sini work hunting? Di sini dia ada being. Berarti apa tadi? Kalau ada being depannya was atau were berarti good job. And then this is mana tadi? Ini di habis was ada verb 3. Was atau were ada verb 3. Apa sih? Simple past. Oke, udah mulai paham ya? Kalau kalian sudah mulai paham dengan structure-nya dan language feature-nya, saya akan mulai dengan discussion.
Sudah ya, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? No. Nah, in discussion, I will ask you to consist of 4 person. Satu kelompok itu ada 4 atau 5 orang. Karena kita masuk semua, bisa 4 orang satu kelompok. Silakan dicari partnernya. Sudah? Ya. Sudah ketemu partnernya? Silakan bergabung sama partnernya. Tadi Mbak Maya menjelaskan. Tadi Mbak Maya menjelaskan. Lihat ke sini. Ini nggak dipotong nih videonya. Oke. This is group 2. Mana group 3 lagi? Ini 2 kelompok ya. Kan? Oke, ada yang 3. Oke. Sudah dapat kelompok semua ya? Nah, apa yang harus kalian lakukan in this activity? Silakan dibaca. Directionnya apa? Complete the below with the appropriate verb. Complete the sentence. Berarti kan hanya diminta untuk melengkapi dari yang sudah kalian pahami dari activity 1, activity 2. Terus sudah saya kasih kalian pembelajaran. Silakan kalian lengkapi kalimat ini dengan kata kerja yang sesuai. Diskusikan dalam kelompok ya, karena kelompok pasti lebih gampang. I will give you 10 minutes. Silahkan dikerjakan. Gampang ya kalau misalnya kelompokan ya, kan ada temannya buat diskusi. Oke, kalau sudah selesai silakan kelompok 1 maju ke depan. Iya, silakan kalian bacakan teks yang sudah kalian buat. Sudah diperbaiki. Silakan. Di sini. Sebelah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Number 1, some vegetables were cooked by Zahra and Sophie last week. Number 2, the game was being played by Anton last month. Number 3, the book had been read by this time. Number 4, the rain had been Number 5, the tree had been blew the tree. Okay. Thank you. Give a big applause for your friend. Okay, next. Silakan kita depan dulu. Okay, next. Hati-hati. Next from the group 4. Silakan maju ke depan. 1, 2, 3, 4. Ini 3. Sebentar. Dulu. Nanti 2 baru 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari grup 4 akan membacakan aktivitas activity 3 passive voice in past tense. 1. Some vegetables were cooked by Zahra and Sophie last week.
Number 2, the game was being played by Uncle Desmond. Number 3, the book had been read by the student. Number 4, the wind had blown the tree. Number 5, the tree had been blown the tree. Okay, thank you. Give a big applause for your friend. Okay. Group 2. Second group, please. Oke, silakan. Yang lain dengaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi activity 3 passive voice in past tense. 1. Some villages were cooked by Zahra and Sophie last week. 2. The game was being played by Anton last month. 3. The book had been by the student. Number 4. The wind had blown the tree. Number 5. The tree had been blown the tree. Okay, thank you. Give a big applause for your friend. Thank you. Last group, silakan. Oke, last group, silakan yang mau mendengarkan. Oke, silakan. Jadi bisa sebelah sana. Nah, oke. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami activity 3 passive voice in past tense. Number 1. Some vegetables were cooked by Zahra and Sophie last week. Number 2. The game was being played by Uncle Desmond. Number 4. The wind had blown the tree. The tree had been blown the tree. Okay, thank you. Give a big applause for our friend. Okay, thank you. Sudah presentasi semua ya. Nah, kalau sudah, kita lihat jawaban kalian sudah sesuai belum? Penemuan some vegetable harusnya pakai was atau were? Were. Apa number 2? The game was Being. Hah? Bin atau bin? Being. Karena dia di sini menggunakan was di depannya berarti pakai Being. Number 3, the book had Being. Number 4, the wind. Ini simpelnya aja. The wind ini perfect dalam past perfect. Dan bukan dalam past tense, bukan dalam pasif. Jadi the wind had blown the tree. Number 5, the tree had been blown. Ini maksudnya the wind ya, sorry, the wind had been blown the tree. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke section evaluation. Di evaluasi ini saya minta kalian untuk melengkapi. Nah, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing, susun kembali sesuai ininya. Oke, sudah. Kalau sudah, saya bagikan ya. Okay, because this only 2 questions, di sini cuma
dua pertanyaan ya. Kalian saya minta untuk merubah change the sentence into apa? Passive voice dulu, baru rubah dalam bentuk negatif and interrogative. Oke, tenang, saya kembalikan kalian ke sini biar tidak bingung. Oke ya, silakan dikerjakan. I will give you 5 minutes karena cuma 2 soal. Insya Allah bisa. Cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Nothing, no, oke. Ya, kalau kita change into pasif berarti kita menggunakan verb 3. Oke, for the first sentence ini apa? Dalam bentuk apa? Pasifnya dalam simple past atau continuous atau perfect? Past. Simple past. Number 2 also sama kan? We have a, kan dapat kemudahan ini. Jadi cuma dalam bentuk simple past.
Yang kedua itu kita pakai dengan. Sudah, kayak gampang. Finish? Oke, sudah selesai. Ayo, ya, we'll give you more time. Tolong lagi ya. Oke, finish? Ya, sudah selesai ya. Kalau sudah, nanti dikumpulkan evaluasinya. Sekarang kita masuk ke part terakhir, yaitu adalah conclusion. Dalam pertemuan ini, mari kita membuat kesimpulan. Kesimpulan apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini? What you got from the study today? Apa yang Anda dapatkan sih hari ini sebenarnya? Oke? Coba siapa membantu saya? Sophie, can you help me? Junior, Sophie Junior. Silakan. We can get the difference between simple past and continue. If continue with if we by simple past, we by if positive, we by up to, and if negative, by Inactive or in passive? Kalau in passive, we using was atau were and verb 3. Okay, and then kalau di dalam bentuk negatif, we using not and was atau were tambahi not. Kalau interrogative gimana? Was-nya dipindah ke depan. Thank you Sophie. Sophie yang kedua, silakan. Kalau kita tadi sudah ditambahkan, kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat passive voice dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Apalagi nih selain itu yang kita pelajari tadi? Kita belajar tentang apa? Simple past. Terus dimulai dari bakal negatif, positif, dan interrogatif. Very good. Sama ya yang lain, kita sudah mendapatkan ilmu yang baru. Kalau kita hari ini sudah membahas, jadi udah clear enough ya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang present, sekarang kita bahas tentang past. Any question from the study? Ada pertanyaan dari yang kita pelajarin? Clear enough ya, sudah cukup jelas dalam bentuk past tense. Jadi kita sudah bisa membuat kalimat dalam bentuk past tense ya, dalam bentuk aktif dan pasif. Oke, thank you guys. Lanjut, saya mau menanyakan dari pembelajaran kita tadi nih, hal-hal apa aja sih yang sebenarnya perlu kita tambahkan lagi? Miss, saya itu masih bingung di bagian yang ini, masih bingung di bagian yang ini. Untuk activity 1, ada permasalahan nggak di activity 1? Miss, masih clear enough ya, berarti cukup mudah buat kalian. Activity 2, is that difficult for you for activity 2? Sedikit susah. A little bit ya, sedikit susah karena dia disitu ngapain? Ya, kalian diminta untuk mengoreksi karena kalian dianggap sudah mampu untuk mengidentifikasi, untuk menganalisis mana kalimatnya. Di situ diminta kalian untuk memperbaiki ya. Setelah itu di activity 3 ngapain kita? Memilih. Ada optionalnya mana kalimat ya. Jadi kalian diminta untuk
aku bikin semudah mungkin ya, supaya kalian lebih gampang. Oke, nanti kita akan perbaikin lagi di next meeting. Oke, sudah. Sekarang kita sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, saya mau ngebahas sedikit tentang pertemuan kita yang akan datang. Seperti yang saya sampaikan, pertemuan yang akan datang kita sudah selesai ya pasti voice-nya ya. Oh enggak, kita pasti voice yang akan datang itu masih ngebahas keseluruhan. Kemarin kita bahas tentang present, sekarang kita bahas past. Next meeting kita bahas tentang seluruh tenses. Apa aja tenses nih? Present, past, and future. Future belum nih ya. Berarti kita akan bahas semuanya. Oke. I think that's all for me. Ada pertanyaan? Nothing is. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Harapannya yang kita pelajari hari ini menjadi hal yang berguna buat kalian ya di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup kelasnya, silahkan kita berdoa dulu. Sophie, tolong bantu temannya. Before we go home, let's pray together. Start. Bismillah.